Ya, jadi budget kita itu adalah menggunakan 2 mesin eskavator. Tapi dengan melalui pendekatan ini kita mengatakan kita harus siap juga 1 mesin lagi. Kalau kegiatan membersihkan lahan itu tiba-tiba terhambat, akan cenderung terlambat. Sehingga segera kita turunkan mesin yang baru 1 ke lapangan. Ini yang disebut sebagai feeding buffer. Begitu kelihatan, wah kayaknya nih nggak mungkin 2 minggu nih pembersihan lahan, kita udah antisipasi. Caranya bagaimana? Terjunkan mesin baru yang ketiga masuk ke lapangan supaya tetap schedule yang kritis tadi bisa dicapai. Jelas maksudnya ya? Jadi kegiatan X ini selalu ada padanan feeding buffernya. Ini juga. Sehingga itu tetap terjaga deadline-nya. Nggak boleh optimis. Kenapa? Nggak boleh. Yang optimis cuma Tuhan, Pak. BG aja gimana nih? Optimis ini. Tapi belum tentu ya. Mungkin tergantung Pak Dodi kali. Bisikan Pak Dodi. Sudah jadi common kalau kita membutuhkan sesuatu dalam bentuk kontingensi atau feeding buffer. Iya dong. Itu strategi. Ini kemudian kita melakukan dengan misalnya kita ada melakukan programan, Pak. Enggak. Programan kan berarti kita akan meng-hire vendor gitu kan? Perlu waktu lagi. Betul maksudnya kan perlu waktu lagi ya. Oh, bukan. Ketika kita mengevaluasi, apakah ketika kita tawarkan ke dia, kita eksplisitkan feeding buffernya supaya dia juga mempropos ke kita ada feeding buffer. Ini kan konsekuensinya ke Itu memang bagus kalau Bapak begitu, artinya Bapak itu membina vendor juga, karena kan demi Bapak juga ya kan. Kalau Bapak terlambat, dia terlambat, Bapak terlambat. Bagus begitu. Ini kaitannya gini Pak, ketika kita diaudit, Bapak berarti nggak pasti ketika merencanakan. Ya maksudnya nggak ada pasti. Oh iya memang, tapi kan ada kalkulasi. Ada kalkulasinya. Ada kalkulasi. Ini strategi mitigasi. Bukan kan? maksud saya, ketika kita memunculkan feeding buffer, sesuatu yang ketidakpastian, kita adopsi, kemudian kita mengendorse proposal dari rekanan eksplisit banget gitu. Ini ada biaya cadangan. Ini nanti kita gantung Pak. No. Jadi gini, Bapak kan proyek Bapak dikejar oleh vendor. Betul. Itu urusan vendor strateginya. Di mana itu sudah ada dalam cost estimate. Kita akan pelajaran di makan siang. Oh iya, maksud saya, apakah itu yang menimbulkan biaya feeding buffer itu di hidden saja sih? Hidden. Artinya nggak explicitly dimunculkan. No. Itu permainan PM. Ya, Jadi artinya senjata, senjata kayak dia kan PM itu kayak ninja ya. Dia punya senjata apa? Senjata pendek, senjata panjang. Begitu perlu dia lempar senjata pendek. artinya setiap cost dia itu udah mengcover. Betul. Kalau dia belajar project management. Kalau enggak, dia nyepet. Wah, tombang kambing gimana nih? Ya, pasti begitu teriak-teriak dia. Tapi kalau dia udah belajar project management, dia dulu pernah ada yang ngomong kita harus siapin reserve istilahnya. Reserve itu di mana? Pada anggaran proyek kita. Reserve ini kan duit semua Pak. Ya, artinya ini sesuatu yang hidden Pak, yang nggak bisa eksplisit. Karena nggak boleh. Kalau kita eksplisitkan nanti secara teori, teori project management boleh nih. Padahal itu akan menjerat kita ketika kita diaudit. Iya, ini sama juga orang jadi dokter Pak. Bapak kalau jadi belajar di fakultas kedokteran, itu ada beberapa hal yang Bapak tidak boleh bicarakan dengan klien, dengan pasien. Itu ilmu Bapak sendiri yang jadi profesor Bapak waktu itu. Masukin aja bawa di kantong. Nanti kalau keluar saatnya baru kita keluarin truk itu, betul nggak? Itu kayak dokter kan begitu. Cuma dokter kadang-kadang suka ngejawab dan memang dia nggak bisa dijawabin macam-macam gitu. Jadi ini strategi atau taktik kita dalam rangka menghadapi situasi yang tidak jelas nantinya. Dengan asumsi kita pengen bilang, saya nggak mau tahu waktu pelaksanaan proyek sampai di sini, jangan bergerak. Kalau ini sudah tidak bisa mempertahankan stabilitas daripada waktu proyek kita, nah itu kita punya cadangan terakhir Pak, benteng terakhir kita Pak, yaitu di sini nih, di project buffer itu benteng terakhir kita. Kalau juga udah ini habis, aku nggak mau mundur waktu pelaksanaan proyeknya. Ya, jadi benteng terakhir masih ada. Dan ini kita praktek dan teori dua-duanya kita pakai hari ini. Nah, saya hari ini. Use your
imagination. Ya, gimana ini ditarik. Ya, ini biarpun gambar tapi wah. Kalau dipraktek. Udah ada yang pengen cepet praktek nggak ya? Biasanya kalau di kelas saya 2 hari udah mulai greget gitu pengen praktek aja nih Pak Polisi. Monggo saya bilang ya. Kayak orang pacaran minta praktek kawin aja nih. Belajarnya malah nuhara. Oke, jadi biasanya greget, kalau Bapak nggak greget pengen praktek, berarti Bapak belum kerasukan namanya nih. Ya, harus kerasukan Pak di kelas saya ya. Masih lengnya nih, masih lengnya terus. Kalau 2 botol lagi masih nggak? 2 botol lagi. Jangkar. Ada tanya lagi? Ya, jadi yes, Ibu. Kalau yang tadi yang untuk yang rumus perhitungan operasi itu kan kalau dikaitkan dengan tadi ada materi mengenai apa namanya dependensi itu. Iya. Yang ada start itu Iya. akan mempengaruhi pas perhitungan ini ya Pak? Iya, tapi jangan lihat itu dulu, karena jadi bingung. Yang penting bikin aja sequence-nya. Jangan lihat itu deh. Itu biar aja deh. Itu berarti compendium kalau dalam bahasa yang Ibu pengetahuannya. Apa? Compendium itu khas apa ya? Dictionary compendium. Jadi kalau dianalisis semua nanti akan masuk kepada 4 kelompok proses apa ketergantungan tadi. Jadi jangan mikir itu deh. Menggunakan common sense aja dulu Bu. Waktu membangun ini, keterkaitan ini, atau network diagram itu pakai common sense aja, jangan pakai itu. Biar aja itu sih. Itu nanti kalau udah masuk kelas advance atau advance bener, itu jadi bingung kita nanti. Bikin aja network diagramnya, apa namanya, WBS-nya secara logical. Gitu. Tapi kalau bikin WBS jangan cuma sekali jadi ya. Diulang lagi, dilihat, diulang lagi. Karena dengan demikian kita akan mencapai WBS dan metode yang paling optimum, ya. Kita suka lupa, apalagi kalau kegiatannya banyak. Jelas ya, itu pengalaman saya ya, 20 tahun lebih. WBS itu ditandatangani nggak sih? Nggak ada Pak? WBS itu nggak ada orang yang menyetujuinya karena PM yang membuat. Sponsor, project sponsor. Project sponsor. Pak, itu ke atas berarti. Bukan. Project sponsor itu dalam apa namanya di dalam operasionalisasi proyek itu dia juga mengamati daripada melakukan supervisi pada kegiatan PM. Kalaupun terjadi perubahan, nah ini kita belum belajar nih, ini Anda advance banget nih. Ini waktu kita belajar nanti di Project Risk Management nanti chapter 9 tuh, itu baru chapter 6. Ya, advance. Jadi ketika itu kalau terjadi perubahan, maka harus ada prosedur namanya change control procedure. Yang tantangan siapa? Dengan pejabat-pejabat di dalam suatu organisasi proyek tadi, utamanya adalah project sponsor. Karena dia nomorin uang. Betul. Ya, jadi bagus ya, ini semuanya cepat bergeraknya, menguasainya. Jadi pertanyaannya juga ke depan terus ya. Jadi untung yang ditanya bisa, kadang-kadang bisa gerak cepat nih. Kalau saya nggak bisa gerak cepat, kok begini kan begitu ya. Karena untung kalau beliau itu 1 malam lebih awal. Saya seminggu lebih awal. Kalau saya jadi dosen biasanya 1 malam lebih awal daripada mahasiswa, saya baca dulu, baru aja gitu kan, 1 malam lebih awal. Terus kalau mahasiswa sudah seminggu lebih awal, gelagupan dosennya kan. Ya, bagus ya. Oke, pertanyaan lagi, yang penting nih, yang perlu kita dapatkan adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam proyek kita. Tapi seperti itu. Jadi kalau kita training kayak project management itu prakteknya ya. Teorinya kita dapat, tapi harus juga dengan hal-hal yang sifatnya praktikal. Kalau nggak nanti itu cuma studi literatur aja. Ya. So knowledge should be implemented. Don't implement it, or use. Don't use it. Jadi praktek apa? Karena yang kita incar kasih value kan. Kalau Bapak Ibu atau organisasi besar, karena adalah mencapai value buat organisasi kita. Melalui apa? Melalui proses-proses ini yang kita terapkan. Value-nya. Value dalam arti apa? Efisiensi untuk backing nantinya. Untuk organisasi Bapak bekerja. Ya, dengan menegakkan tata kelola proyek yang benar. Caranya, ya ini, tekniknya seperti ini. Monggo. Ini dalam leading daripada PM. PM pertama pimpinannya.
Kemudian dibantu dengan nanti teknik oleh project administrator. Tapi decidernya adalah dia, karena si project administrator itu dia tahu secara teknis bagaimana nih membuat hubungan satu kontak dengan kontak yang lain. Dia tahu, misalnya Microsoft jago, PM kurang jago nih Microsoft. Dia harus ngomong supaya diterjemahkan pikiran PM dalam bentuk dokumen namanya Gantt chart. Oh, PMO dia hanya mengevaluasi. Udah jadi nih Gantt chart-nya. Mana PM? Pak Pausi, kamu kan PM-nya. Ya, Pak. Nah, dilihat apakah sesuai dengan deadline, ini penggunaan resource ya, aspek quality management-nya bagaimana. Jadi akan tahu risikonya bagaimana nih Pak Pausi. Oh, kelihatan bagaimana Pak? Kalau terlambat, apa risiko Bapaknya? Karena ada backup-nya Pak. Kalau begitu, jadi semua aspek-aspek risiko itu sudah melekat pada dokumen project management plan namanya. Ya, jadi itu semuanya ada. Pokoknya project management itu menarik deh kalau dipraktekkan. Kalau enggak, ngomongin apa nih Pak Poni kan begitu ya, teori melulu ini. Saya nggak pernah ngomong tadi. I do real practical. Saya 30 tahun di proyek, jadi saya tahu benar. Ibarat saya punya dokter itu ya, saya punya dokter apa itu kandungan buat keluarga saya. Itu sampai dia kalau dibilang air ketuban dia tahu rasanya, saking dia lamanya di bidang itu, dokter itu. Baunya air ketuban bagaimana rasanya dia tahu. Benar Pak, kami dia benar-benar menguasai bidangnya. Ini keluarnya belok nih, keluarnya dia tahu juga. Karena orangnya terkenal di Indonesia. Itu dokter Hasnah namanya. Hasnah. Hasibuan apa? Siregar atau Siregar. Itu teman saya. Kenapa? Iya betul. Kenapa Pak? Kenapa? Saya nggak tahu. Saya takut menyinggung. Dia dari rumah sakit Hermina, tuh, tokohnya dia. Hasnah Siregar. Saya nggak tahu, saya tanya, Bu punya anak kamu ini, tapi sekali punya ya Pak. Gitu ya, jadi sampai begitu ya. Dan biasanya PM yang benar-benar pelopoknya tuh galak orangnya ya. Kalau lu main tabok aja tuh, main dikit, pas. Tapi sekarang udah jabat ya, itu bagus Polres. Benar ya, dulu begitu. Saya kan mau digantung juga dulu sama bos saya orang Belanda. Wah itu galak, berdiri saya aja saya dimarahin. Saya salah berdiri aja dimarahin sama dia. How you stand like that, sih? Nah, pernah saya duduk nih, tembok baru dicek nih Pak. Kaki saya begini. Marah-marah saya bilang, you cannot sit like that because that will be dirty, kata dia. Wah. Suatu saat, saya nih proyeknya di Pulau Gadung Pak. Saya kerja di Philips, jadi dari Belanda saya dikirim ke Indonesia untuk bangun pabrik di Pulau Gadung. Datang nih orang-orang dari Belanda nih. Kayak supervisor region gitu kan. Saya pintronya, wah saya dimaki-maki juga nih dia. I'm going to kick your ass. Wah, gue bilang, kok kasar begini? Padahal sistem